Kalau orang lain masih bekerja untuk uang, nggak kerja, nggak dapat uang, saya membuat uang orang lain bekerja untuk saya. Caranya gimana? Orang lain nabung di bank. Bank pinjemin ke saya uangnya, itu kan uangnya orang lain. Nah, uang tersebut saya belikan properti, propertinya bekerja, menghasilkan income untuk bayar angsuran. Dengan cara ini, uang orang lain bekerja untuk saya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang asik karena selama ini sudah saya lakukan, yaitu kita menabung tapi dengan hutang, teman-teman. Tuh, mana bisa Pak? Mestinya orang nabung dan nggak bisa dengan cara hutang. Kalau kita bisa menabung dengan cara hutang, nanti pahamnya rugi dong. Masa kita pinjam dari pahamnya? Bunga, KPR 5% terus kita depositoin di dia 7%. Mestinya kan nggak bisa, Pak. Nah, tapi ini ada cara dan sudah saya lakukan selama ini. Saya menabung dengan cara berhutang. Selama ini problemnya adalah ketika kita menabung uang misalnya, itu masalahnya adalah inflasi, teman-teman. Teman-teman dapat bunga, katakanlah 5% gitu ya. Wah, seneng ya. Bunga 5%. Tapi dipotong PPh 20%, PPh bunga, tinggal 4%. Kena inflasi 3% atau jangan-jangan lebih loh inflasinya. Kayaknya kok kalau 3% kok kayaknya terlalu kecil ya. Kayaknya dulu waktu kecil saya mie ayam 350 perak. Sekarang kok 10.000 ya, 30 kali lipat ya. Jadi, tapi inflasi, ada inflasi lah, intinya ada inflasi. Inflasi berapa yang benar, ya nggak tahu saya. Bunga realnya dipotong inflasi, sehingga netnya mungkin teman-teman cuma dapat 0 atau bahkan cuma 1%. Udah, cuma segitu doang. Jadi uangnya kelihatannya berkembang, tapi nilainya berkurang, teman-teman. Apalagi kalau inflasinya tinggi gitu ya. Wah, repot. Nah, yang saya lakukan adalah saya menabung dengan cara berhutang. Kok bisa? Caranya gini, saya ambil kredit, kemudian tiap bulan saya bayar seperti orang nabung kan. Nah, nanti 10 tahun, wah, kan jadi satu properti. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen cara seperti ini, yang teman-teman harus lakuin adalah teman-teman sebisanya harus memastikan bahwa properti ini menghasilkan lebih besar dari bunga bank, terutama bunga pinjaman. Jadi kalau teman-teman bunganya kreditnya 5%, ya teman-teman harus bisa memastikan properti ini menghasilkan lebih dari 5% per tahun. Kalau teman-teman dapat kreditnya 7%, ya properti ini harus menghasilkan income lebih besar dari 7%. Banyak orang, ayo, siapa ini yang di sini yang nggak percaya? Banyak orang bilang, Mana mungkin, Pak? Properti kok bisa lebih dari 3%? Nggak mungkin, Pak. saya udah sering sekali ketemu orang-orang seperti ini. Bisa, teman-teman. Properti saya itu menghasilkan 18%, teman-teman, ROI. Kalau cuman 5-10%, enteng, teman-teman. Oh, tapi saya kan sewain properti. Nggak bisa, Pak. Paling cuma 3%. Ya, saya juga nggak ngomong properti saya sewain, teman-teman. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan disewain juga bisa lebih dari 3% loh. Saya punya satu kios di Tangerang. Saya beli 260 juta satu kios. Disewa orang 30 juta setahun. Berapa persen tuh? 11%. Jadi kalau ada orang yang ngomong properti ya disewakan rata-rata 3%. Nah, teman-teman nanti jawab, itu kan rata-rata, bos. Seluruh benda di dunia itu kan ada kurva normal, ya kan? Ya kalau rata-rata ya di tengah. Nah, kita cari yang di atas rata-rata. Bahkan saya pernah lihat ada salah satu member komunitas Pipo, itu bisa invest, disewakan 2 ruko, beli 1,3 M, disewa orang 180 juta per tahun. Dan orangnya bayar 5 tahun di muka. Bisa loh, teman-teman. Jadi, jangan terlalu pesimis. Tetap ada, tinggal effortnya ya kan. Kalau kurva normal ya cari yang terbaik. Tapi yang saya lakukan biasanya bukan disewakan. Biasanya cuma ada 1-2 properti saya yang disewakan. Biasanya saya lebih senang ada bisnis di atasnya. Karena menurut saya income dari bisnis itu lebih besar daripada cuma disewakan. Bisnis itu, orang bisnis kan katakanlah profitnya
3% bukan per tahun, tapi per bulan. Jadi kalau kali 12, bisa 36% loh. Ya oke lah, karena kita nggak pinter bisnis, ya kita gandengan dengan yang pinter bisnis, ya kan. Dibagi 2 hasilnya, 36 dibagi 2, 18. Cukup dong untuk bayar bunga. Bunga berapa sih? 8 paling. Sisa 10 buat nyicil pokoknya. Dengan cara menabung dengan utang ini, teman-teman, tiap bulan tetap bayar ya. Kalau bisa, propertinya bayar sendiri, dirinya sendiri, itu paling top. Tapi minimal paling nggak bunganya lah yang ketutup. Paling hebat, kalau bisa angsurannya ketutup. Nah, kalau mau angsurannya ketutup, teman-teman itu pastikan kira-kira ya, propertinya harus bisa menghasilkan 12% per tahun. Kira-kira ya teman-teman, tentu lihat-lihat dong, kalau angsurannya cuma 5 tahun ya bisa lebih dari 12% per tahun. Tapi kalau secara rata-rata menurut saya 12% per tahun itu cukup teman-teman. Masih bisa, 12% itu kan berarti kalau teman-teman invest properti 1 miliar, ya pastikan properti itu menghasilkan 12% dari 1 miliar, 120 juta per tahun atau sebulan 10%, itu masih memungkinkan. Nah enaknya apa? Kita utang, beliin properti yang produktif. Harga properti 99,99999% naik, teman-teman. Kenapa pasti naik? Lah buminya kan nggak nambah, teman-teman. Sementara orangnya nambah terus. Dulu waktu saya SD, jumlah penduduk Indonesia 160 juta. Hari ini 300 juta, teman-teman. Ya, semakin banyak orangnya, buminya nggak nambah. Ya, kemungkinan besar pasti harganya naik karena rebutan. Cepetan, sebelum Mars bisa kita dudukin, itu bumi kemungkinan naik terus harganya karena orangnya tambah banyak. Kedua, ekonominya semakin lama semakin membaik. Orang kalau ekonomi membaik, maunya beli properti lebih besar. Dulu mahasiswa belum punya income, ya tidur di kamar 2 kali 2,5, oke. Cuman butuh 5 meter persegi. Setelah kerja, anggap awal-awal kerja, pengennya kamar ya 3 kali 4 lah. Kan sudah kerja, suntuk di kantor. 12 meter persegi. Naik promosi jadi supervisor gitu ya, atau jadi manajer, maunya rumah tipe 100-200 meter persegi. Tambah lama, tambah luas. Jadi kalau orang rebutan, kemungkinan semakin tinggi harganya. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi saya itu beli properti dengan kredit, dengan hutang. Kemudian saya pastikan properti itu harus bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Itu intinya. Nah, untuk bisa menghasilkan dari income, tapi tadi ya teman-teman saya sebutin dengan bisnis. Bisnis yang masuk akal itu harusnya memenuhi 5A. Aman, kita nggak mau pusing ya, nggak mau melanggar hukum juga. Menurut saya cari uang itu terlalu mudah, tidak perlu melanggar hukum, teman-teman ya. Kemudian kita harus pastikan autopilot, supaya kita tetap bisa konsentrasi ke pekerjaan kita, ke bisnis kita, ke kegiatan-kegiatan kita. Jangan sampai kita direcokin sama investasi ini. Cari yang autopilot bisnisnya. Ya, banyak kan. Kemudian cari yang awet, teman-teman. Invest ini bakal butuh waktu. Mungkin idealnya 10 tahun. Tapi ya, untuk awal-awal, teman-teman start ambil kredit yang 20 tahun juga masuk akal kalau menurut saya. Setelah itu bisnisnya pastikan ada income yang teratur supaya kita tiap bulan bisa bayar angsuran dan di atas bunga bank 5A. Ketika ini tercapai, teman-teman, ini bisa propertinya bisa membayar angsurannya sendiri sehingga teman-teman nggak usah pusing nunggu 10 tahun ya sambil cari properti yang lain terus seperti ini terus 10 tahun minimal 10 properti, setahun 1. Nggak usah terlalu muluk. Nah, berapa income yang mesti teman-teman alokasikan untuk menabung dengan cara hutang ini? Kalau idealnya, teman-teman, itu 30% dari income teman-teman, itu harusnya dialokasikan untuk investasi properti dengan cara seperti ini. Tentu beda-beda terserah teman-teman ya. Teman-teman mau berapa juga nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya idealnya 30%, jangan lebih. Untuk jaga-jaga ya namanya invest, kadang hasilnya bisa bagus, bisa kurang sesuai, bisa juga butuh waktu.
Nah, kalau sampai 30% mestinya tidak terlalu mengganggu income kita. Tapi pastikan sekali lagi ya bisnisnya ya. Cari yang autopilot, aman, awet, income teratur di atas bunga bank. Supaya resikonya rendah. Jangan bisnis yang, Oh, ini lagi tren ini Pak sekarang. wah, kita nggak mau tren-trenan. Kita maunya long term, teman-teman. Jangka panjang. Loh, tapi kan kalau utang kena bunga Pak. Iya dong, bunganya dilawan dengan income dari properti ini. Terus kita untungnya apa Pak? Dengan berjalannya waktu, kita bukannya kena inflasi, tapi justru kita dapat kenaikan apresiasi, kenaikan dari harga aset tersebut. Kalau duit, turun terus lo kena inflasi. Kalau barang-barang, naik terus lo. Properti naik terus lo, teman-teman. Baik karena orang rebutan ataupun karena inflasi. Jadi kita nabungnya lebih cepat. Dan indahnya lagi, ketika lunas 10 tahun kemudian, properti jadi milik. Cash flow-nya juga jadi milik kita, pensiun dini, teman-teman. Langsung cepat-cepat pensiun, jadi passive income. Wow. Jadi profitnya jelas bahwa hasilnya bisa luar biasa daripada teman-teman nabung, income-nya bersihnya cuma 1%, karena tadi 5% bunganya, dipotong 20% untuk pajak, potong inflasi 3%, tinggal 1%. Kalau teman-teman invest properti naik ya, anggap 3% lah setahun, nggak usah muluk-muluk. Nah, setiap tahun 3%, plus kalau teman-teman nemu properti yang income lebih besar dari angsuran, seperti yang sering saya sebut dalam buku ini, propertinya bisa nyicil sendiri. Jadi teman-teman nggak usah keluar uang, tetap bisa invest properti plus nabung juga. Kalau teman-teman tetap mau nabung uang, nggak apa-apa. Di buku ini sudah sering saya sebutin, teman-teman nanti baca lebih detail di buku ini. Begitu teman-teman cara saya berinvestasi menabung dengan hutang. Dan ini adalah cara saya untuk membuat uang orang lain bekerja untuk saya. Kalau orang lain masih bekerja untuk uang, nggak kerja, nggak dapat uang, saya membuat uang orang lain bekerja untuk saya. Caranya gimana? Orang lain nabung di bank. Bank pinjemin ke saya uangnya, itu kan uangnya orang lain. Nah, uang tersebut saya belikan properti, propertinya bekerja, menghasilkan income untuk bayar angsuran. Dengan cara ini, uang orang lain bekerja untuk saya. Nah, teman-teman, siapa yang mau nih buku ini? Nah, tulis ya, ketik mau. Nanti saya akan bagi hadiah untuk teman-teman, saya undi untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang dapat. Selamat berinvestasi, salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.